Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua kembali bisa melaksanakan ibadah di minggu pertama bulan Februari tahun 2021. Hanya karena anugerahnya yang besar saja kita semua dipertemukan dalam ibadah hari ini. Walau dalam rumah kita masing-masing, majelis mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita awali ibadah ini dengan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kehidupan kami di minggu yang kami lalui. Hari ini kami bersembah bakti kepadamu, memuliakan nama-Mu yang ajaib. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami dalam ibadah saat ini. Kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga kami mendapatkan pencerahan jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita mulai ibadah hari ini dengan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait pertama dan kedua. Mari kita siapkan hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian pada saat ini kita mulai dengan bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nats pembimbing ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita siapkan dari kitab Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Haleluya. Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang bercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya.
Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Amin. Dengan hati yang bersyukur, kita terima firman Tuhan ini dan menyambutnya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 17 bait pertama dan kedua. Mari kita puji. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mari kita melakukan refleksi iman dengan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pengajaran hukum kasih bagi kita semua umat percaya. Tuhan, Engkau mengerti bahwa kasih kami tidak sempurna, tapi Engkau tetap mengajar kami untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman-Mu dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan kesediaan untuk membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Mampukanlah kami untuk menjaga anugerah dan damai sejahtera-Mu. Amin. Jemaat kekasih Allah, marilah kita menyatakan penyesalan dan kesalahan kita
melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 39 bait 1 dan 2. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakku, marilah ya Tuhan pimpin anakku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sungguh-sungguh menyatakan penyesalan dan dosa kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pengampun. Hal itu nyata, di mana Ia berkenan menyatakan kasih setianya kembali kepada kita di dalam berita anugerah yang diambilkan dari kitab Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Demikian bunyi firman-Nya. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-una jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah. Demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Demikianlah berita anugerah bagi kita semua. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 125 dua kali. Dia sanggup. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijalikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, dia sanggup, ku tahu dia sanggup. Tuhanku sanggup menyelamatkanku.
pulihkan di muka baru, yang buta dijalikan dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita semua untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya, mari kita bersama berdoa memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pada pagi hari yang indah ini, kami umat Tuhan bersama-sama boleh datang menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan melalui firman yang sudah Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Kami diingatkan agar segala sesuatu yang kami lakukan senantiasa didasarkan atas firman-Mu. Dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kembali sabda Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami semua yang hadir di dalam ibadah ini, di rumah kami masing-masing, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kehendak Bapa, kiranya terang Roh Kudus mengurapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini diambilkan dari leksionari kita pada minggu pertama bulan Februari 2021. Saya akan mengambilkan bacaan Injil, yaitu Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar kita semua? Saya terus berharap bahwa kita semua di tengah situasi pandemi COVID yang terjadi tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua juga mendukung
semua yang diinformasikan agar kita bisa menjaga segala sesuatunya dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberi judul khotbah pada saat ini adalah jangan lelah untuk terus memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita semua dikagetkan dengan berbagai informasi atau berita, baik di televisi maupun berita online, yang menceritakan tentang sebuah kecelakaan bus atau bis yang menelan banyak korban jiwa, baik itu luka-luka maupun meninggal dunia. Dan ketika diulas, di sana dikatakan bahwa diduga hal itu terjadi karena supir yang mengantuk atau supir yang membawa kendaraan dengan ugal-ugalan. Padahal seorang sopir adalah penanggung jawab utama atas keselamatan seluruh penumpang di dalam kendaraan itu. Karena kelelahan yang mengakibatkan muncul rasa kantuk, akhirnya membuat sopir tidak bisa lagi fokus pada jalanan dan kendaraan yang sedang dikemudikannya. Maka terjadilah kecelakaan itu. Yang memprihatinkan lagi adalah yang menjadi korban bisa siapa saja, selain dari penumpang bus itu sendiri. Bisa jadi pengendara kendaraan yang lain yang ada di sekitar bus itu, atau orang-orang yang sedang berada di pinggiran jalan, entah mereka sedang melakukan apa. Orang-orang yang sedang makan di warung tiba-tiba menjadi korban gara-gara bus yang nyelonong menabrak warung dan sebagainya dan sebagainya. Kelelahan, keletihan, lesu, dan mengantuk ternyata sungguh bisa berakibat fatal dan akhirnya tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan semula. Lalu bagaimana kalau sang pemilik hidup kita sebagai manusia ini yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya mengalami kelelahan, keletihan, dan lesu? Apa yang akan terjadi kalau sang pencipta alam semesta ini karena kelelahan, keletihan itu lalu memutuskan untuk beristirahat dan tidur? Apa yang akan terjadi kalau Tuhan tidak fokus pada rancangannya, bahkan mengabaikan kehidupan umat ciptaannya? Sudah bisa kita bayangkan, saudara-saudara, kehancuran seperti apa yang akan terjadi. Apakah memang demikian bahwa Tuhan Allah mengalami lelah, letih, dan lesu? Lalu bagaimana dengan misi Bapaknya yang telah mengutusnya untuk menghadirkannya di dunia ini? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur atau Gusti mboten nate sare. Ini adalah sebuah ungkapan yang menjadi kata kunci di dalam kita memahami bahwa Tuhan Allah memang tidak pernah abai kepada umatnya. Tuhan tidak pernah menjadi letih, lesu, apalagi terlelap sehingga tidak lagi sanggup menjaga dan menolong umatnya. Kembali kepada firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita tadi, Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Hal ini semakin menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata apalagi abai dengan kondisi yang dialami oleh umat yang diciptakannya. Tuhan Yesus memulai pelayanannya di Galilea diawali dalam pengajaran di sebuah bait Allah di kota Kapernaum. Siang harinya setelah peristiwa pengusiran roh jahat di bait Allah di Kapernaum itu, Yesus bersama dengan Yakobus dan Yohanes bermaksud untuk mengunjungi rumah Petrus dan Andreas. Saudara, kalau kita cermati kisah sebelumnya, mereka yaitu keempat murid pertama Yesus, Yakobus, Yohanes, Petrus, dan Andreas,
belum lama menjadi murid Yesus. Namun meskipun keberadaan mereka sebagai murid terhitung masih baru, mereka sudah diajak serta oleh Yesus untuk turut ambil bagian dalam pewartaan Injil Kerajaan Allah. Sebagaimana orang-orang yang sangat takjub melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengajar dan mengusir roh jahat di bait Allah, tentu saja hal ini pasti akan menimbulkan kesan kagum, takjub juga dalam diri keempat murid tadi. Ketakjuban itulah yang kemudian mendorong mereka mau melibatkan diri dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari di rumah ibadat Yesus menyampaikan pengajaran dan pengusiran roh jahat, lalu siang harinya pengajaran itu diwujud nyatakan, dilanjutkan melalui pelayanan penyembuhan di rumah ibu mertua Petrus. Hal ini dapat dimaknai sebagai penyempurnaan atas makna ibadah itu sendiri. Ibadah di rumah ibadat dilanjutkan dengan ibadah dalam karya nyata, di dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Tentunya kedatangan Tuhan Yesus ke rumah ibu mertua Petrus bukan sekedar untuk menyenangkan hati Petrus sebagai murid yang masih baru, namun lebih dalam rangka untuk menunjukkan pewartaan Injil Kerajaan Allah yang harus diterima oleh banyak orang. Tidak hanya sampai di situ, yang seharusnya Yesus beserta dengan keempat muridnya itu bisa beristirahat pada malam itu, tetapi ternyata karya Yesus masih berlanjut hingga malam hari. Rupanya berita tentang peristiwa yang terjadi di bait Allah, yaitu pengajaran Yesus dan mengusir roh jahat, telah menyebar di masyarakat dan mereka semua menjadi percaya akan kuasanya. Malam itu juga orang-orang sakit dan kerasukan setan dibawa kepada Yesus agar disembuhkan. Dari ayat yang ke-34 kita bisa mengetahui, di sana disebutkan bahwa malam itu Yesus mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal siapa Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Simon dan teman-temannya rupanya tahu kebiasaan Tuhan Yesus. Pagi hari sebelum fajar datang, Yesus telah mengambil satu kesempatan untuk berdoa. Ia terus membangun keintiman dengan Bapanya. Ia sangat menyadari bahwa keberadaannya di dunia bukan untuk mengejar atau melakukan apa yang menjadi keinginannya. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah karena memenuhi kehendak Bapa. Maka Yesus dengan taat dan setia selalu membangun hubungan yang intim di dalam saat doa kepada Bapanya. Melalui doa, Yesus mengajarkan tentang pentingnya membangun hubungan dengan Bapa setiap saat. Kita dalam kehidupan yang kita jalani tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Allah. Allah Bapa adalah sumber kekuatan untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tanpa campur tangan Allah, apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita kerjakan, semuanya pasti akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, setelah menemukan di mana Yesus berada, yaitu di tempat yang sunyi untuk berdoa, Simon dan teman-temannya menginformasikan bahwa sudah banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk mencari sang guru. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang mengagetkan para murid. Ia mengatakan kepada Petrus bahwa mereka semua harus pergi ke kota-kota yang lain
bukan ke Kapernaum. Apakah ini kemudian berarti Yesus mengabaikan Kapernaum, tidak mendengarkan orang-orang yang mencarinya? Bukan demikian, saudara. Ia harus tetap pergi ke kota-kota lain agar berita tentang Injil Kerajaan Allah itu bisa diwartakan kemana-mana. Karena untuk itulah dia telah datang ke dunia ini. Dikuatkan oleh doanya setiap saat, Yesus melanjutkan perjalanan pelayanannya dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, yang tidak pernah mengenal lelah untuk menolong dan menjaga manusia ciptaannya. Berdasarkan rangkaian kisah pelayanan Yesus ini, memberikan gambaran bahwa Tuhan sungguh memiliki kuasa yang luar biasa, dan dengan kuasa yang dimiliki itu, Ia tidak pernah memiliki rasa lelah untuk memperhatikan, menjaga, merawat, dan menolong umatnya setiap saat. Baik pagi, siang, maupun malam, Dia selalu siaga untuk setiap orang yang datang minta tolong. Orang yang datang dengan berbagai penyakit atau mereka yang kerasukan setan pun semuanya merasakan sentuhan kuasanya dan akhirnya mengalami pemulihan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memiliki kepedulian yang tiada henti, dan ini terus dinyatakannya, bukan hanya di waktu yang lalu, tapi sekarang dan yang akan datang. Allah tetap peduli atas kehidupan kita. Kisah pelayanan Yesus ini mau menunjukkan betapa Allah sungguh-sungguh peduli kepada manusia, kepada setiap orang dengan berbagai pergumulan dan penderitaan masing-masing. Kita diingatkan dengan lagu Allah peduli, Allah mengerti setiap persoalan yang kita hadapi. Ringan atau berat, latar belakang apapun, semua mendapat perhatian dan kasih-Nya. Mulai dari kota Kapernaum sampai dengan kota-kota lain yang ada di sekitarnya, semua didatangi oleh Yesus, sebab Ia menghendaki agar banyak orang bisa merasakan dan mengalami kasih dan kuasa-Nya yang ajaib. Saudara-saudara, pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pemberitaan yang mengutuhkan kehidupan umat manusia. Maka pemberitaan Injil Kerajaan Allah yang adalah kabar sukacita, kabar baik, merupakan kewajiban kita semua sebagai umat percaya yang harus kita lakukan dengan maksud dan cara yang baik. Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis dan dunia yang makin mengglobal, pemberitaan kabar sukacita ini harus kita lakukan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Maka dari itu kita semua mesti melakukannya dengan cara yang beradab, santun, dan sesuai dengan konteks masyarakat di mana kita tinggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, namun demikian dalam menjalankan tugas pemberitaan Injil ini, jangan pernah kita memegahkan diri atau menyombongkan diri. Pelayanan bukan untuk disombongkan, dan jangan melakukan pelayanan untuk kesombongan. Sekali lagi, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sombong, mengandalkan harta kekayaannya, mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Allah berkenan memberkati mereka yang selalu mau mengakui dan mengandalkan kuasa-Nya. Memberitakan Injil juga bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, bukan untuk mencari upah atau penghargaan atau penghidupan. Memberitakan Injil merupakan tanggung jawab orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus dan sudah diselamatkan oleh darah Kristus, suka tidak suka, percaya tidak percaya,
kita mendapatkan pengutusan untuk memberitakan kabar baik itu, agar semua orang semakin mengerti, memahami bahwa kehidupan dunia yang semakin gelap ini akan senantiasa diteguhkan bagi mereka orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Istilah Gusti Allah mboten nate sare, Allah tidak pernah tidur, dan sebagaimana Allah yang tidak pernah lelah menjaga dan memelihara kehidupan kita, mari jangan pernah kita menjadi lelah untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, sebab Injil harus disampaikan kepada semua orang. Bukan untuk mengkristenkan orang-orang di dunia ini, melainkan agar setiap orang mendengar, mengalami kabar baik, sehingga mereka boleh mengerti siapa sesungguhnya Yesus bagi dunia ini. Dengan demikian, hal ini akan memberikan kesempatan kepada semakin banyak orang untuk melihat betapa ajaib Yesus, karena mereka telah mendengarkan, menerima, dan merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Semakin banyak orang yang akan mengalami kuasa Tuhan, dan akhirnya membuat semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini kami semua di dalam keteduhan hati mendengarkan suara-Mu yang mengingatkan bahwa kami orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami. Engkau mengingatkan agar kami terus memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang, sehingga sukacita itu bukan kami simpan, melainkan kami bagikan kepada banyak orang, agar semakin banyak orang merasakan, melihat, mengalami kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup. Terima kasih Bapa, kalau kami menghitung berkat-berkat Tuhan atas kehidupan yang kami jalani, sungguh betapa luar biasa. Kami tidak sanggup menghitungnya, karena setiap berkat yang Tuhan berikan pasti mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu atas kehidupan pribadi lepas pribadi, keluarga jemaat Tuhan, semuanya biarlah semakin membawa kami untuk semakin sujud di hadapan Tuhan, mensyukuri setiap berkat Tuhan yang mengalir. Terlebih di dalam situasi pandemi saat ini, di mana kehidupan menjadi tidak jelas, namun kami percaya Tuhan tetap jelas bagi kami, arah dan hidup kami tidak akan pernah digoyahkan. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan yang terus hadir meneguhkan, menguatkan, dan memberikan kepada kami kepastian dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan yang telah menghadirkan gereja-Mu di muka bumi ini, melalui sabda Tuhan di berbagai tempat pada hari Minggu ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang mendengarkan suara Tuhan, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah karya Roh Kudus melanjutkan untuk membawa mereka pada kemenangan hidup yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam pelayanan gereja-Mu di sini. Engkau yang telah memberkati kami semua berjalan bersama, bersehati, membangun sinergi pelayanan, baik kami selaku majelis jemaat maupun seluruh anggota jemaat memiliki satu fokus dan mengupayakan seluruh kehidupan kami agar mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus. Kiranya kesatuan hati ini terus menjadi kekuatan kami untuk menghadirkan rahmat Tuhan bagi gereja-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang Kau curahkan bagi gereja ini Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau akan terus memberkati kehidupan jemaat Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dalam kehidupan bergereja kami akan boleh terselesaikan secara ajaib melampaui akal pikiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang sakit, mereka yang rindu untuk mendapatkan pemulihan, kiranya Tuhan juga hadir atas kehidupan mereka. Biarlah dengan iman percayanya seperti firman-Mu, mereka semua boleh disembuhkan asal percaya dengan kuasa darah Yesus yang menyembuhkan. Demikian juga kami berdoa untuk ucapan syukur saudara-saudara kami yang boleh merayakan sukacita ulang tahun mereka, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, maupun juga kesuksesan atas segala aktivitas kehidupan mereka. Mereka membawa semua itu di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur karena Tuhanlah yang memberikan semua itu dalam hidup kami. Dan kiranya semua ini semakin mengingatkan kami untuk makin rendah hati di hadapan Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi, yang kami miliki dalam hidup, kami sadari bukan milik kami, tapi milik Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-Mu di dalam mempersiapkan diri menjalani perjalanan panjang di tahun 2021, di tengah situasi pandemi COVID yang tidak tahu sampai kapan, tapi kami menyandarkan semua rancangan program kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah masukan-masukan yang diberikan oleh jemaat akan senantiasa memberikan spirit, semangat bagi majelis untuk terus menggerakkan anggota jemaat bersama-sama bahu-membahu membangun kehidupan yang satu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sungguh kami sangat prihatin dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami, situasi politik yang saling menjegal. Biarlah roh Tuhan senantiasa meneguhkan pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu, sehingga mereka semua boleh melihat kebenaran Tuhanlah yang harus ditegakkan. Demikian juga berbagai peristiwa bencana alam, banjir, tanah longsor, dan juga tsunami atau bahkan gunung meletus di berbagai tempat. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Hanya kepadamu saja kami berserah. Biarlah saudara-saudara kami yang berada di pengungsian, mereka yang merasakan dinginnya malam karena hujan, Tuhan terus mendekap mereka dengan penuh kasih, memberikan kehangatan, sehingga mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami juga akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan yang merupakan sarana pemeliharaan iman untuk kami terus berharap bersandar pada kuasa Tuhan. Roti dan anggur perjamuan yang telah diberkati Tuhan, semuanya boleh kami terima, kami nikmati, kami makan dan minum. Kami percaya Tuhan menjamah kami, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan dari semua sakit penyakit. Dan kami boleh melihat tangan Tuhan yang terulur terus memberkati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Putra yang kudus, yang telah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu,
susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, menyatakan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan, di mana sabda Tuhan yang akan mendasari persembahan kita hari ini diambil dari surat Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, kita pujikan nama Tuhan untuk mengiringi pengumpulan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait 1 dan bait yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita bangkit berdiri,
Kita akan memberikan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh besar berkat yang telah Kau berikan di dalam hidup kami. Engkau senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, sehingga kami sekeluarga tetap dapat menikmati hidup ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini dapat selalu menjadi sarana untuk meluaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Ya Tuhan, ajarlah kami juga untuk terus bisa berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan, dan kami percaya tidak akan mengurangi berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Berkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga melaluinya kami terus bisa menikmati berkat pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dalam doa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua akan bersama-sama menikmati pemeliharaan Tuhan melalui perjamuan kudus. Sebelum kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus ini, mari kita memeriksa diri kita dengan membuka hati kita mendengarkan makna perjamuan kudus. Makna perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah perayaan pengenangan. Kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekaligus menghadirkannya pada hari ini di sini. Bagaikan seorang anak, kita yang merayakan perjamuan kudus duduk di antara para murid yang mendapat perintah. Lakukanlah, jadikanlah peringatan akan aku. Yang kedua, perjamuan kudus adalah perayaan keeratan kasih dengan Allah dan sesama. Kasih kepada Allah dan sesama dieratkan di dalam perjamuan kudus ini. Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat di Korintus karena mereka mempunyai perilaku yang buruk, yakni mementingkan diri sendiri. Ketika mereka berkumpul untuk makan perjamuan, mereka makan layaknya bukan makan perjamuan Tuhan, tapi makan yang mengenyangkan diri sendiri. Sehingga ada yang kekenyangan sampai mabuk, sementara yang lain lapar. Yang kaya tidak peduli pada yang miskin. Dalam hal ini, perjamuan kudus adalah kasih yang dibagikan. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah perayaan pemeliharaan Allah. Perjamuan kudus adalah benar-benar makan dalam arti yang sebenarnya. Berkat keselamatan Allah adalah masalah rohani, namun sekaligus masalah jasmani. Dalam perayaan perjamuan kudus ini, berkat Tuhan menjadi sangat nyata, dekat sekali dengan kebutuhan hidup manusia. Keselamatan juga ada pada makanan dan minuman yang dapat dikecap dan dimakan. Yang keempat, perjamuan kudus adalah perayaan pengharapan. Perjamuan kudus meyakinkan kita semua bahwa masa depan kita tidak akan hilang sia-sia. Pengharapan senantiasa ada bahwa suatu saat nanti kita semua akan makan perjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini, kita semua diundang ke meja perjamuan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita membuka hati untuk menerima satu sama lain dengan kasih. Mari kita saling memberi maaf dan pengampunan satu sama lain, sehingga persekutuan kita di dalam meja perjamuan Tuhan akan menghadirkan damai sejahteranya. Mari
kita mengundang di dalam hati kita masing-masing damai Kristus yang telah membangun persekutuan ini, damai Kristus yang akan selalu mendamaikan kita terhadap sesama, dan juga damai Kristus yang akan terus mendamaikan kita dengan segenap ciptaan. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami umat-Mu yang berkumpul saat ini menghadap hadirat-Mu untuk menyerahkan diri. Ya Roh Kudus, bukalah seluruh hati dan indera kami, agar kami dapat menerima dan merayakan perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur. Melalui perayaan perjamuan kudus ini, kiranya akan memimpin kami kepada persekutuan yang semakin mesra dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan diberikan kesempatan untuk mengecap betapa baiknya Engkau yang telah berbagi kehidupan kepada kami. Damai dan cinta kasih-Mu saja yang kiranya boleh memenuhi meja perjamuan ini. Dan terimalah kami dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terima roti dan anggur perjamuan ini. Kita makan dan minum bersama, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita semua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesehatian sebagai tubuh Kristus, mari kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, Akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Makanlah dan kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan yang telah berbagi kehidupan kepada kita semua. Kita terima dan kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Mari. Kembali dalam kesehatian sebagai tubuh Kristus, kita mengamini firman Tuhan yang berkata demikian, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan terimalah, minumlah dan kecaplah. Percayalah bahwa darah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Kita terima dan kita minum dengan penuh ucapan syukur. Mari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah dikenyangkan, dipuaskan haus dan dahaga kita oleh roti dan anggur perjamuan. Mari kita datang kepada Tuhan, bermazmur padanya. Kita menyiapkan Mazmur 103. Saya akan bacakan bagian yang keluar dan Bapak Ibu pada bagian yang ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Tetapi kasih setia Tuhan bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Hari ini Engkau mengenyangkan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah melalui perjamuan yang kami rayakan hari ini. Biarlah ini selalu mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Karya penyelamatan-Mu akan terus kami hayati sebagai penyelamatan atas kehidupan kami yang berdosa. Ke depan kami terus memohon pimpinan dan penyertaan Roh Kudus
di dalam kami menjalani hari-hari kami. Biarlah segala sesuatunya kami sandarkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sangsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita masuki pengutusan dan berkat ibadah. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu sebagai berkat bagi semua orang. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Sekarang terimalah berkat Tuhan atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah kebaktian kita pada minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima memberkati kehidupan kita dan keluarga kita semua. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Fajar Handoyo, song leader, organis, dan juga tim multimedia yang telah melayani ibadah pada hari ini. Kiranya pelayanan saudara menjadikan berkat bagi jemaat Tuhan. Majelis mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 masih belum selesai. Memang pemerintah sudah mulai melaksanakan vaksinasi, namun sebagai umat percaya, kita semua agar selalu memiliki kesetiaan mendukung tindakan pemerintah yang akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat negeri ini
dengan tetap beraktivitas, dengan menggunakan masker yang benar, sering mencuci tangan dengan air mengalir, membersihkan diri setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam segala kesempatan. Kita berdoa bersama agar wabah corona ini segera berlalu dari bumi ini. Selamat pagi saudara-saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 bait pertama dan kedua. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, kita meninggal dan sekar. Kita pandang di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur perjamuan. Tuhan Bapa kami dalam sorga yang mulia, kami mengucap syukur ya Bapa, penyertaan dan bimbingan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan yang kami jalani, sungguh membuat kami takjub. Apa yang telah Kau nyatakan melalui segala berkat yang telah Tuhan berikan, membawa kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami umat Tuhan, bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Di hadapan kami telah tersedia anggur dan roti perjamuan yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi kami semua. Kami berdoa memberkati roti dan anggur perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anggur dan roti ini ketika dinikmati oleh seluruh umat Tuhan yang menikmati perjamuan kudus, boleh membawa berkat, kesembuhan, kesehatan, memberikan semangat untuk menjalani hari-hari yang masih panjang. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.